Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, selamat datang di channel kita. Hari ini kawasan Toba diguyur hujan sudah 1 minggu ya. 1 minggu kita diguyur hujan panas. Jadi pengaruh ke kondisi badan. Oh, ini masih putar balik ini. Jadi di sini nih kalau putar balik itu langsung ya, nggak perlu cari pertigaan. Nah, ini tadi baru saja mengantar sekolah. Dan seperti biasa sambil bikin video ya. Ini rencana kita mau bahas apa ya video ini ya. Kita bahas berhenti ditunggu. Oke, kita bahas sistem pendingin ya. Karena kan begini, kawan-kawan ada yang komen, kan punya kita ini kan sudah upgrade, kipasnya sudah nambah, terus termostatnya kan sudah pakai punya Taruna yang open di 78, sudah pakai digital thermoswitch ya, tapi kok masih overheat. Kalau cuma ngejar expander aja ya pedot. Oh, untungnya berhenti. Kalau nggak berhenti ya kita kejar. Nah, kita tunggu aja. Nah, kok sudah upgrade sistem pendingin kok masih overheat? Oke, jadi kita jelaskan ya. Overheat kemarin itu setelah kita analisa, yang menyebabkan overheat itu adalah kondisi tutup radiator kita yang memang sejak beli itu nggak pernah kita cek ya. Ya inilah kelemahan kita. Jadi terlalu sibuk ngecek kendaraan orang, kendaraan sendiri lupa. Jadi biasanya saya memang kalau pendingin cuma saya lihat airnya di tandon atau di reservoir itu masih ada, nggak ada kebocoran, ya wes. Saya jarang sekali ngecek di area radiator. Tutup radiator itu bisa 2 tahun, 3 tahun nggak saya buka, seperti itu. Nah, kemarin itu pas sampai Semarang, memang indikasi berkurang itu sebenarnya seminggu sebelum kita berangkat ke Semarang itu sudah ada. Tapi pikir saya wajar ya, mungkin karena sejak jalan dari Sumatera Utara, dari Toba itu kan kita cek masih ada, masih setengah ya. Ternyata di Jawa itu seminggu mau berangkat itu dicek habis, di tampungan itu habis. Sepertinya indikasi sudah tutup radiatornya sudah ini bermasalah. Setelah sampai Semarang airnya habis, jadi kemungkinan perjalanan itu dari Madiun itu sudah ada indikasi buang terus gitu ya, karena kan springnya sudah nggak bekerja. Sudah kita tes pas waktu di Toba kan ternyata memang nggak bisa dipakai. Jangankan tekanan 0,9 bar, 0,2 bar aja udah ngobos.
Jadi air radiator panas, semua fluida itu prinsipnya kalau panas dia volumenya bertambah ya. Oli, air, apapun fluida itu kalau panas tekanannya bertambah, volumenya bertambah. Nah itu dia nekan tutup radiator, akhirnya ya habis, terbuang di reservoir dan nggak mau kembali gitu. Nah karena dihajar 4 kali overhead sampai habis, ya untungnya kok nggak melengkung, headnya nggak melengkung, nggak retak, tapi memang kompresinya bocor. Dan setelah kita turunkan kemarin, memang ada hati ini nggak yakin ya, karena nggak ditemukan keretakan. Tapi di packing head itu juga mungkin saya yang kurang teliti ya, itu nggak ditemukan titik di mana kompresi itu nyebrang atau bocor ke jalur air ya, karena memang sangat kecil. Tapi memang setelah diganti, hasil tes bagus, diganti, dipasang ya sampai sekarang ternyata hasilnya bagus. Jadi memang kerusakan gasket head ya. Nah, bocor kompresi itu adalah penyebab dari overheating. Overheat, panas berlebih menyebabkan gasketnya rusak atau headnya melengkung. Nah, itu dampaknya ya. Tapi penyebabnya itu adalah karena tutup radiatornya. Nah kaitannya loh, ya kan udah pakai termostat digital. Nah jadi begini, sensor itu kan harus tercelup air. Sensor itu kalau level air radiator itu berkurang, yang disensing itu adalah udara. Nah kalau yang disensing udara itu cenderung dia itu malah lebih dingin begitu. Baru nanti setelah air itu benar-benar habis, dia malah error. Setelah benar-benar habis beberapa saat, bukan error ya, yang disensing udara, jadi cenderung dingin, gak akurat lah istilahnya begitu. Istilahnya begitu ya. Nah setelah blok mesin set itu benar-benar panas, dia sensingnya dari bodi sensornya itu, yang biasanya ujung sensor itu langsung menyentuh air. Karena nggak ada air, jadi dia itu rambatan akhirnya dari bodi. Setelah benar-benar panas, dia tiba-tiba saja melonjak naik. Nah itu jadi begitu kawan-kawan, karena kita nggak pakai sensor level air, kecuali level air itu dipantau. Jadi kalau level air itu benar-benar habis, itu sebenarnya ada sensornya sendiri, sensor level air. Ada kalau di industri itu nggak hanya sensor suhu saja, tapi levelnya itu dipantau, tekanannya itu dipantau, water pump itu berapa tekanannya dipantau. Tapi ini industri besar loh ya, bukan mesin sekelas 4 silinder, bukan. Siang. Nah itu ya. Jadi selama meskipun kita upgrade apapun ya, selama tutup radiator itu rusak dan nggak bisa mendeteksi, sebuah sistem itu nggak bisa dideteksi apakah dia itu levelnya masih atau enggak, ya dia nggak akan bisa, atau karena dia pasti terlambat untuk deteksi apakah ini panas atau enggak, itu dia terlambat begitu ya kira-kira ya. Nah, jadi semoga bisa dipahami, sudah upgrade kok masih overheat. Nah, sistem pendingin itu bagiannya banyak. Air itu juga bagian dari sistem pendingin. Ada air, pipa-pipa, water pump, radiator.
sensor, thermoswitch, meter digitalnya, wah banyak sekali. Dan semuanya itu harus sehat. Salah satu juga tutup radiator. Nah, kecuali kalau semuanya itu baru, tutup radiator baru, selangnya baru, klemnya baru, radiatornya baru, pokoknya semuanya baru, yang namanya sistem pendingin, airnya coolant ya dijamin nggak overheat. Tapi kan namanya upgrade itu satu-satu gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami. Ini kita mau ngopi, sarapan, menikmati hari-hari. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.